si kodok Pacman ini itu dia kanibal, jadi dia bisa makan sesama temennya gitu. Jadi ditaruh di tempat yang berbeda. Hai teman-teman, coba lagi dengan Sohibul sini. Sekarang tanggal 28 April 2020 dan per tanggal ini juga itu Surabaya memberlakukan PSBB. Jadi aktivitas kita di luar rumah itu sudah sangat terbatas sekali gitu. Tapi menurut saya dengan ataupun tidak adanya PSBB ini itu udah menjadi kesadaran diri kita masing-masing aja untuk tidak keluar rumah agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak semakin luas gitu. Dan sekarang kan bulan puasa, udah jam 3 sore juga dan aktivitas kita di luar rumah kan udah sangat terbatas sekali. Jadi biasanya kan kita ngabuburit gitu atau mungkin udah mulai cari takjil gitu. Tapi karena itu semua kayaknya udah gak bisa, sekarang udah gak bisa saya lakukan. Mungkin kalian masih bisa, tapi saya di sini udah gak bisa melakukan itu semua. Jadi ngabuburit saya kali ini adalah akan di dalam rumah saja. Di dalam rumah saja saya mau ngapain? Saya mau ngasih makan kodok-kodok peliharaan saya. Jadi saya ada 3 ekor kodok Pacman, udah dewasa, jadi makanya cukup banyak. Dan sekarang udah jadwal mereka makan juga. Mereka udah nggak makan kayak udah 4 hari. Jadi sekarang udah waktunya mereka makan. Oke, jadi paling langsung aja kita ke depan untuk ngasih makan mereka gitu. Nah, ini dia teman-teman kodok-kodok saya. Di sini saya punya 3 ekor kodok Pacman. Ini udah masuknya dewasa ya usianya. Usianya udah 3 tahun lebih, jadi udah rawatan lama banget. Di sini 3 ekor itu terdiri dari 1 jantan dan 2 betina. Sembari kita kasih makan ya. Jadi yang pertama saya kasih makan ini dia betina. Dia yang paling besar di sini. Dan makannya juga paling banyak. Cuman sebenarnya umurnya itu sama. Mereka dalam apa ya? Dulu tuh datangnya bersamaan gitu. Cuman tumbuh kembangnya emang beda-beda. Nah, yang kedua yang paling hijau itu dia juga betina juga. Terus yang brown itu jantan. Jadi terdiri dari 1 jantan dan 2 betina. Cuman sebenarnya itu mereka ini saya taruh di 3 tempat yang berbeda ya. Jadi terpisah gitu tempatnya. Kenapa? Karena si kodok Pacman ini itu dia kanibal. Jadi dia bisa makan sesama temannya gitu. Jadi ditaruh di tempat yang berbeda. Terus kenapa sekarang ditaruh di tempat yang sama? Biar ngambil gambarnya itu gampang aja teman-teman gitu. Dan kebetulan juga lagi saya kasih makan kan dan dalam pengawasan saya. Jadi kemungkinan untuk mereka saling caplok itu kayak nggak ada deh gitu. Nah, ini agak susah nih, strike-nya nggak dapet nih si pejantannya brownnya ini. Mereka nggak punya nama sih, nggak pernah saya kasih nama. Soalnya apa ya? Peliharaan saya kan cukup banyak gitu. Jadi nggak semua punya nama. Paling yang sering saya ajak interaksi kayak Soul Glider gitu aja yang punya nama. Cuman kalau misalkan ular, reptil, kura-kura gitu nggak punya rata-rata. Jadi mereka ini kodok-kodok tanpa nama gitu. Dan di sini itu makannya pakai filet lele ya, filet ikan lele tanpa duri. Jadi saya ambil dagingnya aja. Soalnya kata teman saya yang pakar kodok sih kalau sama durinya itu kurang bagus ya. Pernah saya tanya gitu, suatu saat saya tanya, kenapa gak sekalian sama durinya? Kan di duri ikan itu kan terkandung kalsium. Apa mereka nggak butuh kalsium untuk tumbuh kembangnya, buat tulangnya, biar kuat dan lain-lain gitu kan. Cuman kata mereka jangan, kalau duri lele itu apa ya susah dicerna atau gimana gitu. Jadi ya saya nurut aja sih. Soalnya ini juga saya pakai lelenya kan lele buat konsumsi itu loh yang besar. Kalau nggak gitu saya kasih lele bibit itu biasanya yang harganya 100 ribuan. Itu kalau itu bisa dikasih langsung semuanya sama kepala sama durinya itu masuk semua. Gitu. Cuman kalau misalkan saya beli lelenya yang gede, itu saya fillet dulu. Soalnya saya kan juga punya AST gede nih. Makanya itu lele gitu. Jadi sekalian aja gitu. Jadi saya jarang sekarang ngasih makan mereka itu kayak bibit lele gitu. Jadi mereka sekarang makanya lele yang gede aja.
Oke, nah ini nggak dimakan, terlalu lembek sih kayaknya. Kalau agak lembek itu mereka gigitnya susah ya. Dan ini bagian ekor, ekor masih ada durian dikit sih, cuman kan durinya kecil, jadi saya rasa bisa sih dicerna gitu. Dan mereka ini makannya juga nggak tiap hari ya. Saya kasih makan itu paling 4 sampai 5 hari, kadang seminggu juga malahan. Kadang seminggu nggak makan nggak apa-apa gitu. Justru kalau mereka terlalu banyak makan itu bisa sudden death gitu. Bisa sudden death itu apa sih? Mati mendadak gitu. Jadi mereka bisa mati mendadak itu. Kalau apa kekenyangan, soalnya mereka nih ya, kalian kasih makan terus gitu, terus dicaplok sama dia, kalian kasih di depan mukanya tuh dicaplok sama dia terus gitu, jadi sampai mereka tuh kekenyangan. Dan mungkin saya nggak tahu ada gejala kerusakan apa di dalam perutnya, saya nggak tahu, intinya mereka makan terlalu banyak dan akhirnya akhirnya mereka meninggal gitu. Jadi jangan dikasih makan terlalu banyak karena itu bisa buat mereka meninggoy gitu. Dan apalagi ya info yang mau saya bagikan. Jadi makanya fillet itu paling buat 3 ekor katak kayak gini, 3 ekor kodok maksud saya. Kodok sama katak beda ya. Jadi untuk 3 ekor kodok kayak gini saya biasa kasih dua dua lele yang kalau di abang yang jual sih ukurannya paling kecil ya. Paling kecil itu biasanya yang setengah kilo itu isi 7 sampai 8 gitu. Saya biasanya beli yang ukuran segitu-segitu karena AST saya juga suka ukuran yang segitu tuh langsung hap gitu, langsung habis sama pala-pala ini habis sama dia. Dan mungkin ada yang nanya juga, mereka kan udah dewasa bang, kenapa nggak dicampur aja biar kawin gitu? Sebenarnya ngawinin Pac-Man ini nggak semudah itu ya. Soalnya Pac-Man ini mereka kan dari Amerika habitatnya, dan yang kita tahu di sana kan ada 4 musim. Beda dengan negara kita yang tropis ini yang ada 2 musim gitu. Jadi mereka tuh mirip-mirip AST sama CST. Mereka ketika mau bereproduksi atau mau kawin itu mereka harus itu dulu apa namanya, hibernasi. Buat kalian yang nggak tahu hibernasi itu tidur panjang itu. Jadi selama selama di sana kayak musim dingin itu dia tidur tidur panjang gitu, nggak makan nggak minum, cuman tidur aja dalam waktu yang lama gitu. Jadi AST dan CST pun seperti itu gitu. Jadi Pac-Man itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ngawinin itu mereka harus melewati fase hibernasi dulu, habis itu baru deh musim kawin mereka. Jadi fasenya itu sebenarnya seperti itu. Jadi kenapa eh, ini juga yang jadi jawaban kenapa AST dan CST itu mungkin hampir bisa dikatakan nggak bisa dikembangbiakan di Indonesia. Ya karena itu perbedaan musim dan mereka harus hibernasi dan lain-lain. Malah malah bahas AST CST ya. Kita kan sekarang lagi ngabuburit ini, lagi ngasih makan Pac-Man gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, itu sebagai pengetahuan kalian aja. Jadi kalau misalkan mau ngawinin kodok itu nggak semudah itu gitu. Jadi yang ada dalam pikiran orang-orang kan mungkin kodok itu sekali nelor langsung banyak, sekali nelor langsung banyak kan. Kalau misalkan kalian lihat kodok-kodok sawah itu yang ada di sawah di kali gitu kan, telurnya langsung kayak kayak rantai gitu loh, panjang gitu. Nah itu nggak semudah itu, dan harganya Pac-Man ini kan lumayan kan. Jadi dikira beranak langsung anaknya banyak langsung bikin orang cepet kaya gitu. Enggak semudah itu sih gitu. Karena itu tadi ngawininnya susah, terus betinanya itu sebenarnya juga milih-milih pejantannya, dia nggak bisa asal campur terus mereka akan langsung kawin gitu nggak. Jadi betinanya itu pemilih biasanya. Terus apa lagi ya, betinanya itu pemilih, terus mereka kanibal sejak dini gitu. Jadi saat mereka masih kecil itu juga mereka biasanya makan saudara-saudara mereka. Jadi kalau bisa sedari sedari dini itu udah langsung dipisah karena ya itu tadi kanibal, bisa makan temennya sendiri gitu. Jadi susah sih buat breeding si Pac-Man ini.
Udah, mereka kayaknya udah kenyang sih. Dan lelenya pun juga udah habis ini, filletnya. Nah, cakep banget kan, mukanya lucu gitu. Mulutnya lebar banget. Nah, udah kenyang dah. Nah, itu tadi ngabuburit sehari ini teman-teman. Cukup menyenangkan ya. Itulah keuntungannya punya banyak peliharaan itu kayak gitu. Jadi walaupun sendirian di rumah dan dalam kondisi seperti ini tidak bisa keluar rumah, itu ya masih fine-fine aja sih, kayaknya masih menyenangkan, tidak membosankan gitu. Masih ada banyak aktivitas yang perlu dilakukan gitu. Termasuk salah satunya memberi makan para peliharaan saya itu gitu. Jadi paling itu saja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.